Testing, jangan tes paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cek. Dengar suara saya, Kakak? Oke, Pak, sampun. Sampun ya. Ya, sambil Sangat nunggu yang jelas, lain Kak. kita mulai dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Gimana kabar kakak-kakak semuanya? Masih tetap semangat ya? Semangat. Alhamdulillah. Kita akan lanjut dalam tatap maya 1.6 2 JP hari ini ya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua di ruang virtual dari Modul 1.6 Pengembangan Perencanaan Pembelajaran PJOK. Bagaimana perasaan dan kesiapan kakak-kakak dalam mengikuti sesi hari ini? Siap. Siap. Senang. Oke, senang, siap. Terima kasih. Des, lanjut nge. Kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi tujuannya pada hari ini adalah capaian umum modul. Guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Capaian khusus modul, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Selanjutnya, halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Agenda kita sesi ini adalah yang pertama, langkah-langkah perencanaan pembelajaran backward design. Yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Sampai sini ada yang bisa menjelaskan apa itu
backward design. Gue raise hand yang ingin mengetahui apa itu backward design. Silakan, Kak Lutfi. Ya, terima kasih. Dari materi backward design ini adalah pendekatan dimulai dengan menentukan hasil akhir yang diinginkan, dengan merancang instruksi dan kegiatan yang mendukung pencapaian hasil tersebut. Yang saya dapat seperti itu. Oke, monggo yang lain penjelasan tentang backward design. Kita lanjut ke materinya, kita apa itu design. Jadi backward design itu adalah garis besarnya itu desain mundur. Apa itu desain mundur? Kita akan lanjutkan ini adalah pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Pembelajaran 1, perencanaan pembelajaran PJOK. Durasi isi 1 CP asinkron serta mengolah fungsi. Yang pertama, langkah-langkah pembelajaran, perusahaan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan asesmen pembelajaran, keempat, pendekatan pembelajaran, peserta mengunggah RPP maupun yang baru di LMS. Sudah ya tadi malam ya. Kedua, kuatkan pemahaman. 2 fasilitator melalui peserta untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun. Diawali dengan meminta peserta menilai modul dan referensi. Jawab 3 pertanyaan kunci. Selanjutnya, 1 peserta mengembangkan dan memperbaiki RPP modul ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan backward design referensi. Peserta melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari usaha. Oke, selanjutnya, saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Monggo kakak-kakak bisa menulis di kolom chat 3 komponen utama dalam merencanakan pembelajaran. Silakan ditulis di chat kakak-kakak. Oke, yang lain.
Monggo bisa dibacakan untuk Kak Dedi jawabannya. Ya. Terima kasih Kak. Dengar nggih? Aman, aman. Oke. Itu pertanyaan, ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan sebuah pembelajaran. Yang pertama adalah kita wajib menentukan materi pembelajarannya, tentang topiknya apa, kemudian tujuan pembelajaran, setelah tujuan pembelajaran, kemudian metode pembelajaran yang akan dipakai seperti apa, dan juga nanti ke depannya itu termasuk penilaiannya. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Kak Dedi. Oke, untuk Kak Lutfi, monggo. Itu Kak Lutfi. Oke, Pak. Terima kasih. Dari jawaban yang soal ini mempertimbang 3 komponen utama yang dipertimbangkan untuk perencanaan pembelajaran ialah tujuan. Iki layarnya mulut cemeng kita bumi. Pembelajaran, bagaimana nanti hasil akhirnya di asesmen mampu dan bisa mencapai hasil yang diinginkan dari tujuan pembelajaran tersebut. Setelah itu yang nomor 3 ini kegiatan pembelajarannya. Jadi kegiatan pembelajaran ini prosesnya anak-anak memecahkan masalah tanpa masalah, terus bagaimana juga nanti dari tujuan tersebut di dalam proses pembelajaran itu terarah. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lutfi atas jawabannya. Yang selanjutnya ini Kak Bobi, monggo bisa dijabarkan apa saja 3 komponen utama yang dipertimbangkan dalam perencanaan. Kak, yang pertama menurut saya tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hasil yang ingin dicapai oleh siswa setelah proses pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran. Bagaimana cara yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa. Yang terakhir, evaluasi. Proses penilaian terhadap pencapaian siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Terima kasih, Kak. Siap, terima kasih jawabannya. Untuk Kak Hazim Musadi, silahkan Kak. Ya Kak, dari apa yang saya sampaikan bahwasanya langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan, ada 3 komponen utama yang perlu dibenarkan dalam rencana pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan. Bagaimana dalam pembuatan modul ajar itu kita perlu mengacu juga pada tujuan pembelajaran yang dirumuskan dari CP. Kemudian bagaimana kita menentukan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan, apakah itu dengan cara bagaimana berdiferensiasikah atau bagaimana, sehingga pembelajaran dapat terlaksana lebih terarah dan juga kondusif sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, asesmen. Karena asesmen ini tentunya penting bagaimana kita dapat mengukur pencapaian yang telah diraih oleh siswa. Itu Kak yang kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Kakak. Selanjutnya Kak Ilham, monggo Kak Ilham. Ilham Subakti. Ya, terima kasih. Untuk jawaban saya, 3 komponen utama yang harus disiapkan itu, yang pertama tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini menentukan apa yang ingin dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Lalu yang kedua, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini berisi kegiatan yang menarik untuk siswa agar pembelajaran itu dapat berjalan baik sehingga siswa bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Terus yang ketiga, yang terakhir,
penilaian. Penilaian ini untuk mengukur atau mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran ini tercapai. Gitu, Kak. Oke, jawabannya hampir sama dengan Kak Zeldi tadi. Tujuan, langkah, kegiatan, program. Yang selanjutnya Kak Bobi. Kak Bobi tadi sudah. Bu Muji, monggo bisa dibacakan. Oke. Untuk tiga komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran untuk saya adalah yang pertama perencanaan itu sendiri, perencanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajarannya, yang ketiga adalah evaluasi. Itu menurut saya, Pak. Demikian. Oke, matur nuwun jawabannya Ibu. Yang selanjutnya Kak Yusuf. Monggo Kak Yusuf. Siap Kak. Dengar ya Kak ya. Benar sekali Kakak. Kalau dari saya sendiri tadi adalah yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, selanjutnya kegiatan ini dan penutup. Dari tujuan pembelajaran sendiri itu kita itu menentukan apa yang akan kita sampaikan kepada murid agar hasil yang kita harapkan atau yang kita capai itu bisa relevan atau terarah Kak. Gitu. Dan sedangkan kalau dari kegiatan inti itu adalah bagian utama kita dalam melakukan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu adalah penutup. Kegiatan penutup itu berfungsi untuk bisa memberikan umpan balik atau evaluasi kepada peserta didik terhadap kita. Mungkin cukup itu Kak dari saya. Oke, terima kasih jawabannya Kakak. Selanjutnya Kak Oke. David, bisa dilanjut. Kak David Fajri. Ya Kak, nggih. Untuk jawaban saya, tiga komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Yang dimaksud tujuan pembelajaran yaitu siswa harus mengetahui, memahami dan mampu melakukan setelah melakukan pembelajaran. Kemudian yang kedua penilaian atau asesmen. Bentuk penilaian ini bisa beragam seperti tes, kuis, dan observasi. Kemudian yang terakhir aktivitas pembelajaran. Untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran, aktivitas ini dirancang untuk mendukung keterlibatan siswa secara aktif. Itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak David. Sekarang Kak Ahmad Fakih. Silakan Kakak. Ya, untuk jawaban saya yaitu pertama tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus diutamakan. Kemudian yang kedua yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini kita menyesuaikan bagaimana untuk menyampaikan tujuan itu dengan menyesuaikan kemampuan peserta didik. Kemudian yang terakhir asesmen. Asesmen ini untuk mengetahui peserta didik telah mencapai apa belum tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Ya, Kak, terima kasih Kak. Terima kasih. Selanjutnya Kak Randy Agustin. Ya Kak, untuk jawaban saya dari tiga komponen tersebut, yaitu tujuan pembelajaran. Mengapa tujuan perlu ditetapkan terlebih dahulu? Karena dengan tujuan yang jelas, guru dapat memproyeksikan hasil belajar yang harus dicapai anak setelah ia belajar. Kemudian yang kedua, yaitu isi. Untuk isi tersebut, dalam menarik minat anak, yaitu ada beberapa
komponen dalam materi tersebut, yaitu menentukan tema, kemudian menentukan prinsip tema dan langkah penentuan tema. Untuk yang terakhir, yaitu kegiatan pembelajaran. Dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, guru harus mengidentifikasi apa yang akan dipelajari oleh setiap anak dan bagaimana mempelajarinya. Mungkin hanya itu, Kak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya. Yang terakhir ini Kak Nur. Monggo Kak Nur Effendi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin jawaban saya perencanaan pembelajaran untuk menentukan tujuan pembelajaran dan materi metode yang akan digunakan merencanakan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kedua yaitu mempersiapkan alat. Siapkan semua peralatan dan fasilitas yang akan dibutuhkan untuk kegiatan olahraga seperti bola, lapangan, atau alat-alat lainnya. Yang ketiga, pengantar teori. Dan melalui pengantar teori dengan memberikan penjelasan teori tentang aktivitas yang akan dilakukan, ini bisa mencakup teknik dasar, peraturan, dan manfaat olahraga yang mencakup pada pembelajaran tertentu. Itu Kak mungkin yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Kakak-kakak semuanya, ini akan saya lanjut. Nah, ini jadi yang dipertimbangkan ada 3 komponen utama seperti ini ya. Sama semua tujuan tadi betul semua tujuan utama. Yang kedua adalah asesmen pembelajaran. Yang ketiga aktivitas pembelajaran. Biasanya kita ini akan langsung menentukan aktivitas apa yang ingin dilakukan. Seperti itu, aja banyak kali. Nah, kalau untuk backward design dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai titik di mana kita akan apply. Kalau di backward design yang pertama adalah kita menentukan tujuannya dulu, asesmen lalu aktivitasnya. Seperti itu Kakak-kakak. Akan lanjut merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Jadi berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik, bukan yang fokus yang kita ajarkan. Mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Ini yang pertama, kita membuat tujuan pembelajaran. Yang di tujuan pembelajaran ini isinya apa? Apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran. Membuat tujuan pembelajaran yang sifat spesifik menggunakan rumus ABCD dalam merumuskan tujuan pembelajaran agar memudahkan kita menetapkan asesmen yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Setelah fasilitator, setelah itu, setelah tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik, yang ketiga perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya ini adalah fasenya. Kita menentukan fase, elemennya apa, CP-nya apa, capaian pembelajarannya. Peserta didik, ini salah satu contoh saja nih. Peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Jadi tujuan pembelajaran adalah seperti ini. Setelah itu, setelah CP-nya sudah, kita buat tujuan pembelajarannya. Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Seperti itu. Yang kedua adalah asesmen pembelajaran. Dalam menetapkan asesmen pembelajaran yang tepat akan mempermudah perumusan aktivitas pembelajaran untuk tercapaian tujuan pembelajaran.
menurut kakak-kakak semua, asesmen yang bisa kita lakukan untuk tujuan pembelajaran tersebut apa? Asesmennya seperti ini, G. Ya, ini salah satu contohnya adalah asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Seperti ini. Selanjutnya, asesmen dengan menggunakan rubrik menilai performa rangkaian gerakan selanjutnya. Yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran. Isinya adalah aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak, developmentally appropriate, dan tentu saja selaras alignment dan dengan penilaian yang sudah diterapkan. Perumusan aktivitas pembelajaran akan mempermudah instrumen asesmen yang digunakan untuk ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan aktivitas apa yang dapat dicapai, yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas. Gimana kakak? Tujuan yang dinilai, aktivitas apa? Inilah salah satu aktivitasnya seperti ini, ya. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini backward design atau desain mundur. Yang pertama, mulai dengan tujuan pembelajaran, mengembangkan asesmen pembelajaran, merencanakan kegiatan pembelajaran. Menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang berlaku atau kurikulum yang diterapkan di satuan pendidikan kakak-kakak semua. Yang kedua, menentukan asesmen pembelajaran. Asesmen dapat bersifat formatif maupun sumatif. Sedangkan instrumen asesmen dapat berupa tes tulis, observasi langsung, portofolio, atau penilaian kinerja dalam aktivitas JESMAN. Yang ketiga, merancang konten pembelajaran. Konten pembelajaran ini harus menyenangkan, engaging, sesuai perkembangan anak. Dan tentu saja harus selaras dengan penilaian yang ditetapkan. Langkah lain yang perlu diperhatikan, sebelumnya kita telah membahas 3 langkah awal. Jadi tadi adalah 3 langkah awal. Langkah selanjutnya yaitu memperhatikan diferensiasi. Yang kelima, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya. Dan yang keenam, menyusun langkah pembelajaran. Yang ketujuh, menyusun rencana keselamatan. Jadi ada 7 poin. Selanjutnya, kenapa desain mundur atau backward design? Yang pertama, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Kedua, backward design menjadi penerjemah kakak-kakak dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan.
Yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Jadi, kenapa desain atau backward design seperti ini ya, kalau maksudnya? Kita akan menganalisis. Ini ada 4 pertanyaan refleksi. Kakak-kakak dapat menjawab pertanyaan melalui dalil yang sebenarnya. Saya share di kolom chat. Kok bisa dikerjakan? Ada 4 pertanyaan bisa diselesaikan.
Oke, saya rasa sudah banyak yang selesai. Bisa dibacakan dari Bu Muji soal nomor 1, sambil yang lain kalau ada yang belum selesai bisa dikerjakan. Victor, Ji, Ya Pak. Oke, nomor tunggal Bu. Ya. Ini gimana ya? Jawabnya ini. Nomor 1, apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun? Harapan saya agar siswa aktif dalam pembelajaran, kemudian bisa mandiri, kemudian bisa kreatif, dan menumbuhkan atau berperilaku yang positif. Itu harapan saya untuk peserta didik. Demikian, Pak. Siap, matur nuwun jawabannya Bu Muji. Oke, selanjutnya Kak Prendi. Bisa dibacakan Kak Prendi? Dari poin yang pertama, apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang disusun? Dari jawaban saya yaitu keterlibatan aktif guru, berharap peserta didik berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran seperti bertanya, memberikan pendapat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Kak. Siap, terima kasih Kak Randy. Oke, Kak Bobi, monggo silakan Kak Bobi. Baik, terima kasih Kak. Untuk pertanyaan, apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun? Jawaban saya, peserta didik dapat memahami materi yang diajarkan. Terima kasih, Kak. Selanjutnya Kak Yusuf Bahtiar. Monggo Kak Yusuf. Oke, siap Kak. Kalau dari saya sendiri adalah yang saya harapkan pada peserta didik yaitu bagaimana peserta didik ini terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan tujuan agar tujuan pembelajaran itu bisa relevan atau terarah kepada peserta didik. Mungkin cukup itu Kak dari saya. Siap Kakak. Selanjutnya Kak Darul Afif. Siap. Jawaban saya yaitu menciptakan pembelajaran yang efektif, menarik, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Terima kasih. Oke, yang diharapkan seperti itu. Oke, selanjutnya Kak Javed Fajri. Terima kasih untuk soalnya apa yang Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Jawaban saya itu harapan saya ke peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran secara aktif dan antusias. Oke, terima kasih jawabannya Kakak. Kak Nur, monitor. Monggo Kak Nur. Kak Nur Effendi. Bisa lanjut Kak Fakih. Kak Nur bisa langsung. Ya, untuk jawaban saya mengharapkan peserta didik memahami tujuan pembelajaran. Selain itu, peserta didik mampu menerapkan kerjasama, saling menghargai, dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Terima kasih, Kak. Siap, terima kasih jawabannya Kakak. Selanjutnya Kak Hasyim Musadi. Baik Kak, dari apa yang saya harapkan yaitu saya mengharapkan peserta didik itu dapat berperan aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Jadi dalam pembelajaran itu tidak ada siswa
yang diam, yang hanya duduk karena takut panas, karena capek, dan lain-lain. Kemudian siswa menikmati dengan senang hati dan bahagia. Jadi dalam hal itu, dalam kegiatan pembelajaran yang kita kemas, siswa itu harus merasakan kesenangan dan juga kebahagiaan, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Itu Kak yang kami sampaikan. Terima kasih. Luar biasa jawabannya. Selanjutnya Kak Lutfi. Lutfi Nur. Kak Lutfi Ilham. Monitor Kak Lutfi. Kak Lutfi monitor. Skip dulu, monggo. Kak Muhammad Ilham. Silakan Kak Ilham. Yang saya harapkan peserta didik dapat memahami dan juga menguasai keterampilan atau pengetahuan yang ingin dicapai sesuai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Lalu yang kedua, mereka aktif dan semangat dalam proses pembelajaran. 3, memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan sportif pada setiap kegiatan pembelajaran berlangsung. Siap. Terima kasih Kakak. Kak Dedi, terakhir Kak Dedi. Monitor. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Mohon izin untuk menjawab yang diharapkan dari peserta didik itu adalah peserta didik dapat mengikuti pembelajaran PJOK dengan senang dan nyaman sehingga mengena di hati dan juga pikiran peserta didik sehingga pembelajaran PJOK itu diharapkan bisa dikenang sepanjang hayat mereka. Intinya itu. Terima kasih. Jadi intinya itu kita bisa menyampaikan pembelajaran dengan senang, peserta didik mengikuti dengan senang dan gembira. Itu kakak-kakak nomor 1. Terima kasih jawabannya. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui ketika mereka telah berhasil? Oke, lanjut lagi. Monggo. Bu Muji bisa dibacakan lagi, Bu Muji. Monitor Bu Muji. Hilang masih sementara, hilang sebentar Pak. Cari pelan. Loh, kok hilang Pak? Oh, geser nomor 2. Oh, kok hilang? Ya, yang nomor 2 kok siapa menghapus ini? Hilang. Ya Rasulullah. Sebentar. Bu Muji itu ketua itu kayaknya. Ketua itu sudah tuh ngakak kan itu ketua itu biasanya gitu. Biasanya makanya jawaban saya kemarin hilang itu ketua itu pasti sudah. Nah, ketua hilang. Monggo Bu Muji dilanjut. Yang nomor 2 belum ada Pak. Halo? Yang nomor 3 ya Pak? Siapa tersangkanya nomor 2 ini? Ya Kok itu, hilang? belum ada ya Pak. Kalau di HP Pak, ya sama berarti ya? Sama hilang Bu, kan ini. Ya Allah. Bentar, di back dulu, di back mungkin bisa ini. Iya. Nomor 3 itu kok juga namanya enggak ngerti miliknya siapa ini Pak? Dikawal hujam ya Mas. Yang nomor 3 juga enggak ada, namanya enggak kenal semua itu. Anu nggih Kak, tumbukan ya Kak? Ahmad Muhammad Sadam, Didik Aris Subiantoro itu enggak kenal. Sudah, nomor 3 saja sudah, monggo Bu Muji. Oh nggih. Nomor 3, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Saya menjawab,
Iya, sudah sesuai. Karena kita mengingat kebutuhan siswa, minat siswa, serta perkembangan siswa itu tidak sama. Meskipun begitu, meskipun tidak sama, tetap saja semuanya kita ajak untuk ikut aktif dalam pembelajaran. Itu Pak alasannya. Oke, terima kasih Bu. Monggo selanjutnya Kak Prendi dibacakan Kak. Apakah perencanaan pembelajaran Bapak Ibu sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan peserta didik? Jawaban saya yaitu iya. Kenapa? Karena penting bagi pendidik mempertimbangkan tingkat perkembangan peserta didik karena setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda. Mungkin hanya itu Kak yang bisa saya sampaikan. Siap. Terima kasih jawabannya Kak. Tuh Kak Bobi, dilanjut Kak Bobi. Terima kasih. Untuk soal nomor 3, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Jawaban saya, ya, karena peserta didik memiliki kemampuan berbeda. Dengan memahami tingkat perkembangan peserta didik, kita dapat merancang pembelajaran sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Silakan Kak Yusuf selanjutnya. Ya, terima kasih Kak. Kalau dari saya sendiri untuk pertanyaan nomor 3 ini adalah ya, karena setiap peserta didik memiliki pertimbangan yang berbeda baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik. Mungkin cukup itu Kak, singkat dan padat. Terima kasih. Terima kasih. Kak Darul, siap Kak Darul? Siap. Monggo Kak. Ya, karena pembelajaran yang baik harus memperhatikan tingkat perkembangan, minat, serta kebutuhan khusus peserta didik. Terima kasih. Oke Kak, terima kasih. Kak David Fajri. Oke, saya untuk soalnya perencanaan pembelajaran susun pertimbangan dengan tidak mengapa. Jawaban saya sudah. Perencanaan yang disusun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan khusus peserta didik dengan merancang pembelajaran menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Itu Kak. Oke, terima kasih. Ini Kak Nur, apakah sudah muncul ke permukaan? Kak Nur Effendi, monitor. Melarikan diri itu Kak. Oke, selanjutnya Kak Fakih, monggo Kak Fakih. Dilanjut. Ya Kak, langsung saja untuk jawaban saya. Ya, karena guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran dengan metode diferensiasi, di mana pendekatan ini melihat keberagaman kemampuan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Itu Kak jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih. Kak Azim Musadi. Baik Kak, ya itu sangat penting karena perlunya fasilitas belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Kemudian hal itu kami tuangkan dalam pembagian dalam modul ajar itu sesuai dengan tingkatannya dari yang kemampuan rendah, kemampuan sedang, dan kemampuan tinggi. Sehingga siswa itu terfasilitasi, tidak campur aduk dalam mengikuti pembelajaran sehingga itu tadi tidak sesuai dengan perkembangannya. Mungkin itu Kak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Jadi menyesuaikan kemampuan peserta didik kita. Oke, selanjutnya Kak Lutfi. Apakah ada Kak Lutfi? Oke, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala dengan perangkat. Siap, aman Kak. Dilanjut Kak. Untuk pertanyaan yang ketiga ya Kak. Oke, yang 2 dihapus tadi Kak. Jadi tadi yang hapus. Pertanyaan yang ketiga, saya merasa sudah mempertimbangkan kebutuhan siswa karena sangat penting untuk memastikan pembelajaran yang diberikan sesuai dengan kemampuan siswa.
Sudah, Nggih. Kak. Nggih. Sampun. Terima kasih. Kak Ilham, silakan Kak Ilham. Jawaban saya iya, karena saya menyesuaikan tingkat perkembangan siswa, mulai dari usianya hingga kemampuan kognitif atau cara berpikir mereka, serta memperhatikan fisik juga. Saya juga meminta masukan kepada siswa agar kegiatan itu menarik untuk dilakukan. Contohnya, memasukkan permainan. Yang terakhir, saya juga menyesuaikan apabila terdapat siswa saya yang memiliki kebutuhan khusus. Pak, untuk selanjutnya saya mohon izin untuk menemui Kepala Puskesmas Gitik karena janjian jam 1 ya. Siap. Oke, Minta Kakak. surat perjanjian. Terima Oke, kasih. silakan. Hati-hati di jalan, Kakak. Monggo Kak Dedi bisa dilanjutkan, Kak. Oh, yang soal nomor 3, Kak. Nggih, nomor 2 dihapus jenengannya kok tadi, Kak. Nggih. Itu ketua itu, Kak. Ketua itu memang gitu. Nah, ini apakah perencanaan, mohon izin Kak ya, Siap, bacakan apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jawaban saya ya. Dikarenakan sudah mencakup tujuan pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, baik itu berdiferensiasi proses ataupun konten, yang sudah disesuaikan dengan bakat minat peserta didik, sehingga pembelajaran itu bisa terarah sesuai dengan keinginan dari Bapak atau Ibu guru penyusunnya. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Dedi. Ini untuk nomor 4 hilang maneh. Wih, ngacung yang ingin membantu saya menjawab nomor 4 silakan. Apa Kak Dedi yang lanjut? Monggo. Gimana Kak? Ini penutup ini Kak. Yang dah. 4 ini. Oke, gimana? Apa yang Ibu atau Bapak manai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Ini jawaban saya, kok nama saya hilang ini. Ini ketua ini. Oke, ketua ini. Ini yang saya maknai ketika menyusun kamu enggak? Sampun niku. Yang saya maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK adalah ketika melihat peserta didik itu senang, nyaman ketika melakukan proses pembelajaran yang sedang berlangsung, dan juga ketika selesainya sebuah pembelajaran. Dikarenakan beberapa tahapan yang harus ada ketika membuat sebuah perencanaan itu, pembelajaran diantaranya menentukan tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga evaluasinya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak ya. Ini akan saya lanjut, saya rasa cukup nih. Terima kasih sudah menjawab Kak. Saya akan melanjutkan materinya. Kita tinggal 30 menit. Yang selanjutnya, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak-kakak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Ini nanti kakak-kakak mengidentifikasi di RPP-nya apakah capaian pembelajaran tujuan pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran. ABCD dalam tujuan pembelajaran. Merumuskan audience, behavior, condition, dan merumuskan degree. Audien ini dalam hal ini adalah peserta didik. Unsur ini akan mengawali rumusan
tujuan pembelajaran secara seragam. Ini peserta didik mampu atau peserta didik dapat seperti itu. Yang kedua, behavior atau perilaku yang diharapkan dari peserta didik, misalnya memukul, menendang, menggiring, menahan serangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, condition. Situasi di mana perilaku tersebut ditunjukkan, misalnya secara berpasangan, dalam kelompok, dalam permainan yang disederhanakan. Yang selanjutnya, degree. Kriteria yang harus dicapai atau level performa. Contohnya 90% akurat dari jarak 33 meter selama waktunya atau jaraknya. Dalam beberapa kasus, kriteria di sini terhubung dengan rancangan penilaian di mana guru akan merumuskannya berdasar instrumen penilaian yang ada. Saya lanjut, ya. Nah, ini ada tugas lagi habis ini kakak-kakak ya. Kan tadi malam saya udah untuk upload RPP. Jadi nanti jenengan akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Nah, nanti di dalam kelompok tersebut RPP yang dianalisis itu hanya 1. Misal di kelompoknya Kak Dedi. Di sana silahkan siapa yang mau RPP-nya dianalisis. Di kelompok 2, 1, kelompok 3, 1. Peserta dibagi menjadi 3, masing-masing anggota menyiapkan perencanaan pembelajaran. Dan waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran modul ajar untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan, assessment, merupakan sumber belajar, fasilitasi, sumber daya lainnya dengan kerangka konsep tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP modul ajar masing-masing anggota. Tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP modul ajar di dalam kelas besarnya nanti untuk dipresentasikan. Oke, paham ya? Sampai sini ya? Presentasi, tiap kelompok dapat melakukan presentasi salah satu perbaikan RPP. Presentasinya 5 menit, kelompok lain atau fasilitator dapat memberikan. Sampai sini paham ya? Ini akan saya share tugasnya. Kelompoknya siapa, Kak? Ini di-share di link WA apa di chat? Bentar, Kak. Saya share dulu, G. Ini nanti masuk ke BER, G, Kak. Masuk ke video, ke kelas. Nah, ini untuk linknya saya share di chat sama di WA. Dan saya akan bagi kelas dulu. Untuk kelompok 1. Kelompok 2. Ini nggih, untuk kelompok 1 yang berisikan Pak Sujito, Pak Bobi, Pak Yusuf, Pak Lufi, dan Pak David, stay di main room, nggih. Nah, untuk kelompok 2, dengan bisa masuk ke BOR 1. Ini linknya ini. Yang atas ini BOR 1. Kelompok 2 masuk BOR berapa, Kak? Kelompok 2 masuk BOR 1, yang linknya itu ya saya share. Kelompok 3 masuk di BOR 2.
Apa? Oh, jadi kayak semprotan. Oke, paham sampai sini kakak? Sudah kak. Oke, silahkan menyesuaikan kelompok 1 standby di main room ini bersama saya. Kelompok 2 masuk bor 1. Oke. Ini dihilangkan kak yang apa awal. Oke. Logout kita. Masuk dulu aja di bor 1 baru lock keluar biar nggak tembuk suaranya kak. Jadi. Ya, terima kasih kak. Ya. Mohon izin ya, kalau matikan mohon izin. Untuk kelompok 2, kelompok 3 masuk bor 2. Okay. Kelompok 3 paham untuk masuk bor 2. Kelompok 3 ini Kak Prendi, Kak Jadi, Kak Darul. Oke. Kak Nur di wonge. Kak Nur. Kurang siapa Kak Jadi kelompoknya? Ayo Kak Bobi. Pak Dedi keluarnya gimana ini? Saya bingung. Keluar dari mana? Langsung kelompok 2. Tulisan wes Kak David. Tes. Cek. Sopuan mau. Pak Cito. Pak Cito nggak ada. Yusuf sudah. Pak Lutfi. Ayo piye? Ini Pak Lutfi. Sopo Mas? Sopo? Perangkatku iki error. Aduh we karya alasan tok ah. Perangkatku error. Perangkat apa iku, Bro? Hah? Perangkat apa sing error iki? Laptop mbok ngehang iki. Ya padha, Bro, aku yang ngehang iki. Iki sing dipresentasikan piye sih maksudnya? Ya iku kan RPP ini kok Pak. RPP ini perwakilan. Nah. Dikorek. Ya, ini saya Pak, monggo. RPP ku cuma sak lembar ya, Lek. Iku apik, Pak. Yusuf. Lek RPP ku Pak, cuma sak lembar. Ya, iku begitu. Jabar. Ayo manut wis. Pak Lutfi ku biasa Pak Lutfi. Piye? Tak kirim ning iki coba sampean buka menawi cocok. Sampean kirim nang ndi, Pak? Tak kirim ayo Pak Lutfi sampean buka atau ning sapa ning Pak Yusuf ini. Oke, saya tak buka nih. Apa gak bisa ngobrol berdua itu? Pak Lutfi.
Gus, iki ngetokno anu iki piye? Ngetokno iki nih. Iki macet iki. Gak kena kursore ndek kene. Tetep lockout. Iki nih maksudnya ngetokno iki. Keluar dari ini. Sing dianalisis apa iki, Bro? Modul ajar. Ini modul Pak. Modul ajare sapa iki sing dianalisis? Ya iku maksudnya. Tak kirim WA itu mau dicocok. Ayo, Pak Yusuf. Piye, Pak? Apa Pak Bobi? RPP ini tokno Pak Bobi. Gak ngirim RPP aku, Bro. Ya. Jadi ngirim lah. Sak lembar Pak Yusuf iku enak, Pak. Yo, ya sak lembar kuwi. Pak Yusuf, lebokno ndek kono Pak Yusuf. Ning ndi iki? Iki lak nglebokne. WA. Ya lebokno ndek anu kuwi. Ndek ngisor ndhuwure hasil analisis kuwi. Ndhuwure. Kopian ndek ndhuwure. Ya, aku kurang paham ngene kok. Tak kirim nang anu ya. Ngechat ta. Kirim WA aku wis. Sip, tunggu. Nang di Feliki. Pak, boleh Pak. Apa dia tahu gaya ini? Apa dia tahu gaya ini? Katakannya dia tahu. Tapi kalau dia sih gak bisa dia nyari. Masuk Pak. Oke, masuk. Tapi lek di kopi yo akeh to iki. Ndak, cuma sak lembar. Aja di kopi wis. Ndak ilang kok. Oke, sing hilang. Elek tapi ku masak lembar ngawur. Tujuan pembelajaran. Tabel checklist tahapan backward selesai. Tujuan pembelajaran dapat tahapan identifikasi. 10 menit G. Jangan lama-lama G. G. Isi Pak Lutfi. Oke. Oke, checklist piye iki? Iki aku pin Pak. Pak kopine tidak kena lagi kopi. Gak kena di kopi iki. Langsung tulis ya Pak Geving ngono ae Pak. Ya, ngono ae, Bro. Gak ngono lah. Checklist nek. Ngene wis. Konten pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran. Cara nampilnya itu. Modul ajaran iki tampilan ndi, Pak? Kakiran Pak Lutfi ya. Diferensiasi pembelajaran ada. Sumber belajar aja ini. Ini sumber belajar iki. Ya iku lek gak ono buru dicentang gak ada ngono ya, Pak. Kan menganalisis. Ya, Pak, benar-benar. Sumber belajar ada. Sumber yang lain tidak ada. Orang ketemu. Nggak ada, Pak. Oke, Pak.
Iya. Oke, madam. Oke. Terdapat sumber belajar yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran. Terdapat sumber belajar. Hasil analisis yang perbaikan. Maaf. Ada. Itu menunjukkan orang malas pakaan, Mas. Wis tak centangi wisan. Ketemu wisan. Analisis berarti kau nya iki, Bro yo. Analisis monggo di Enggak, maksudnya RPP-nya ditampil naik ya, Pak ya. Bisa RPP-nya kok ditampil nih iso, lihat ditampil nih. Untuk saat ini ya. Engko ditampil nih kok. Sik tak simpen nih sik. Adanya. Hasil analisis Oh,
Oh iya wis ditampilne wis. Aku betul kualat gara-gara sing loro dhewe menanggu kure. Oh, jadi kayak aneh. Ora, dipun terus ra kroso lorone Kak. Aku kan loro. Sekarang gimana besoknya Bu? Paling gara-gara atasnya lebih sakit itu ya dok, saya nggak terasa sakit itu ya. Terus kan jarang makan. Terangan nih, Mbak Lut. Iya. Kalau aku mulai rokan gede. Kelompok 1 sudah siap? Bentar, Kak. Belum? Oke. Hasil analisis. Tapi jajal apa nggak bisa itu? Kak, apa Bu? Berani ngomong. Berani tadi saya sekarang lagi jemput. Oke ya Bu deh. Berani mana leren mut-mutan? Iya Bu, nanti. Leren mut-mutan dan. Yo, nanti ngaruh sama rasanya. Mut-mutan. Maksudnya jangan itu kan dikumut, jangan apa lompoknya kan tapi kami punya asik jangan kita gini guyu bos guyu pikiran ini gini ini liyo sahabat yang berada di lupa nama kayak di satu oke polo ketalangi bulu pura-pura sedang kepala ini beda ini kepala kerowot sesor ya pensiun kabeh kalau napas yo gak kena ditalani mak yang main ari-ari Loh, Kak. Iya. Oke, Kak. Kalau apa? Jadi selalu cuma aku. Oke. Monggo Lur, analisis cocok napa mboten? 1 menit lagi kelompok 1. Jadi persiapan Monggo. Kirim grup ini. Sip, wis lanjut terus. Kak, cuma kari keterangan iki. Bikin buat deh sopor dari aku nggak punya tak kalau nggak punya enggak. Ini kayak sama lagi. Gawe nyuri aku tawaran nopo Mbak, nggak boleh Bu. Itu satu. Tenang dari ini gue nak dewe di rumah gue. Mulai wes, mulai. Iya Bu, ya yun. Tinggal analisis sing ndi, Pak. Nek Pak David apa piye, Pak? Sing wis ning anune ae ta.
Cara masak ikan tangan aku masak. Wis, sik tang mek tes aku. Sik dilungkas, Bro. Enggak baik kok. Sip wis. Sing presentasi sapa iki, Pak? Nggih sampean mawon Pak Yusuf. Enggak. RP-ne Pak David, RP-ne Pak David. David eta. Monggo pun, aku membuka gelem aku. Hari seneng lak kon buka yo. Iya, piye sampeyan iki. Pak Lutfi iki lho jelas wisan. Mobil kopi satu iki. Suarane gumut, kita iki nyantol, Pak. Analisis 2 itu ayo. Oke, sip wis. Pak Yusuf sikat Pak Yusuf. Pak, B. Keren Pak David. RPP-nya keren ini. Dengan disaminasi itu ya. Gus. Tidak asing saya dengan rangkaiannya ini. Halo Kak Adi, ini benar ini. Benar. Benar ya. Iki sing goleki RPP iki bingung. Kalau bokaken ning presentasi bagi layar iki kelendi. Sulung tadi ya, itu masih kelompoknya. Yo sing masih Dik bingung. Piye? Kelompoknya Kang Mas iki presentasi. Iya weh. Jangan weh menentang mari. Ayo. Gancang. Nah, loro lebih ya. Pun. Bek sapa celatu. Monggo kakak-kakak bisa presentasi kelompok 1. Kak David, kelompoknya Kak David. Pak Adi sudah betul ini? Sudah Bu. Ayo gas teman-teman. Monggo kelompok 1 bisa dipresentasikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan lembar hasil analisis RPP atau modul ajar kelas 10 Kabupaten Banyuwangi. Pak Lutfi. Kak Lutfi, monggo.
Nggih, pripun, Mas? Gimana Kak David? Ya, dari checklist yang diberikan dan kita tadi menganalisis RPP dari Kak siapa mau? Kak David. Oh, ini punyanya Kak David ini tadi untuk tujuan pembelajaran keterkaitan di awal sudah diberikan, sudah ditulis dalam RPP-nya. Asesmen pembelajaran formatif dan sumatif juga sudah ada, konten pembelajarannya juga ada sesuai tujuan, diferensiasi juga ada, dibagi kelompok dalam modul ajarnya. Ini untuk ke tujuan pembelajarannya Ya, diterangkan di situ Kak. ya. Yang mana itu pembelajaran? Mampu mengidentifikasi gerak dasar lokomotor yang benar, menjelaskan contoh teknik dasar gerak lokomotor yang benar, memahami pola gerak dasar lokomotor untuk membentuk gerak dasar berlari dan melompat. Jadi tujuannya di sini nanti anak-anak mampu untuk melakukan gerak berlari dan melompat. Terus asesmen pembelajarannya ini ada langkah-langkah pembelajaran asesmen awal, mengenali bentuk aktivitas dari mulai berkembang, sedang berkembang, dan sangat berkembang. Ini sudah dituliskan. Peserta mengetahui tentang aktivitas gerak dasar berlari dan melompat. Peserta didik mengetahui dalam masa berkembang, peserta didik mengetahui dan mampu mempraktikkan contoh aktivitas gerak dasar berlari dan melompat. Sangat berkembang, peserta didik mengetahui dan mampu mempraktikkan tentang aktivitas gerak dasar berlari dan melompat. Jadi ketika anak-anak masih dalam berkembang, ini anak-anak cukup mengetahui tentang gerak dasar meskipun anak itu tidak dapat melakukan atau mungkin masih belum paham. Yang penting anak-anak mengetahui bagaimana gerak dasar berlari dan melompat. Terus dalam mode berkembang, anak-anak mengetahui dan mampu mempraktikkan. Jadi dalam mode berkembang ini anak-anak sudah mengetahui dan mempraktikkan contoh meskipun terkadang tidak sesuai. Mungkin ada salah atau dalam berlari kaki tidak naik sempurna, atau melompat ini melompat yang seperti apa nanti kan ada dengan melompat dengan kaki satu atau dengan kaki dua, itu nanti benar atau salahnya nanti ini dalam mode berkembang. Terus mode sangat berkembangnya anak-anak mampu, dan ini intinya anak-anak bisa melakukan dengan tujuan yang diberikan oleh guru. Lalu konten pembelajarannya ini dengan media berupa kun berwarna dan poa sesuai dengan minat dan bakat anak. Terus selanjutnya diferensiasi pembelajaran. Diferensiasi pembelajaran, anak-anak dibagi menjadi kelompok. Ini peserta didik dibagi menjadi 2 atau 3 kelompok, masing-masing terdiri 4 sampai 6 sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sudah ada, dan ini sumber belajar tadi sudah ada sumber belajarnya. Sumber belajarnya
Sumber belajar. Kok hilang meneh? Sumber belajarnya Tidak apa-apa kalau tidak ada, Kak. Nanti bisa diperbaiki. oh iya ini enggak ada ini. Kalau emang nggak ada, nggak apa-apa. Berarti tidak ada, sumber belajarnya belum ada. Nggak apa-apa, sudah. Ya, sumber belajarnya. Oke. Nah, ini analisanya, Kak. Gimana, Kak? Ini tadi metode ini efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa, namun ada beberapa area yang memerlukan perbaikan, misal memberikan lebih banyak bantuan dan dukungan kepada siswa yang membutuhkan. Hasil analisis siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Keaktifan muncul pada kegiatan yang dirancang menerapkan pendekatan saintifik. Penggunaan modul pembelajaran memberikan sebuah pengalaman baru bagi siswa. Penambahan gambar dan ilustrasi membuat siswa lebih memahami materi yang diberikan. Jadi ini tadi materi ini kurang dalam bentuk gambar atau contoh. Oke. Sama kurang media apa tadi, Kak, yang terakhir tadi, Kak? Sumber belajar ya. Ini tadi. Oke, matur nuwun sampun. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, monggo bisa di share screen-nya, Kak. Kak Dedi, monitor. Silakan, Kak, lanjut. Ini bingung ini, Kak. Munculkan RPP-nya. Ketua. Ini ketua, Dihidupkan Kak. dulu, Kak. Dihidupkan dulu, Kak. Apa saya bantu share? Kan tadi sudah ada punyanya, Kak Dedi. Sampai kirim grup. Ini ditampilkan Pak Pak Hadi. Iya, RPP, dari ya? tadi kelompok 2 RPP RPP ini, Mas. yang bisa muncul, nggih. Saya bantu Kalau share. ini bisa ini. Yang ini, Kak Adi. Yang ini aja. Mana tadi? Kelompok 2. Ini. Ya, nggak apa-apa sudah, Kak. Dibaca dulu itunya, Kak. Monggo, Kak. Oke. Jadi menampilkan RPP-nya gimana sih, Kak, ini, Kak? Itu jenengan buka Penasaran dulu, saya. Kak Dedi. Buka dulu, di open dulu, dibuka dulu apa RPP-nya. Sudah. Nah, Sudah di ini. share screen-nya ini pilihnya itu yang satunya, yang Kak Lutfi tadi apa? Pakai yang apa, Kak Lutfi tadi? Yang sebelah kanan sendiri ya, Kak? Presentasi hal lain. Ya, pakai ya presentasi lain. Jadi bisa dibuka semuanya, Kak Dedi. Itu di on dulu, Kak. Yang ini, nah. Apa salah, Kak? Nggak usah wedi. Ini itu. Benar, Kak? Bingung juga ini sudah. Nanti jenengan bisa geser ke materinya, bisa PDF-nya itu bukanya, Kak. Kali nyerecel iki kelendi, guys. Ulur. Zaman buka RPP-nya dulu. Ah, ini, Kak. Biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan-kapan dimarahin Pak Dedi. Penter tiba ya. Nah, Gus, pintar. pinter, Gus. Ya, belajar dari sini belajar Iya. bersama, nggih. Ini baginya tadi bingung sama Bu Muji tadi. Ya, Bu Muji ya. Aku mau belas Terus Raisa. untuk buka anunya tadi, centang-centangnya di Google tadi, Kak. Jadi balik Oke, siap. Ya, Kak, terima kasih. Oh. Untuk modul ajar setelah kita bahas tadi juga bingung ini, makanya butuh pembelajaran juga. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Kak. Kita kelompok 2 ingin membagikan hasil analisis dari kelompok 2 terkait RPP yang saya buat dan upload semalam. Nah, ini kalau dilihat dari sini bentar, Kak. Ini mana tadi, wes? Yang atas, Kak. Yang atas, Kak Dedi. Yang kanan. Yang kanan. Ini, Kak, ya? Ya, betul. Oke. Ini, Kak. Pelajaran backward design. Terdapat tahapan identifikasi capaian pembelajaran.
Ini ya, kemudian keberadaan tujuan pembelajaran berada di awal RPP. Ini kita lihat di RPP-nya tujuan pembelajaran. Ini Kak, ya Kak, ada. Oke, tujuan pembelajaran tadi melalui pembelajaran demonstrasi dan penugasan. Kemudian balik tok ini. Kemudian yang kedua, tentang asesmen pembelajaran ini terdapat asesmen formatif maupun sumatif dan instrumen asesmen untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini masih kurang ini Kak. Ya, tidak Dilihat dari apa? Asesmennya. Ini maaf Kak, scroll dulu Kak bawah. Ini untuk asesmen penilaian. Nah, asesmen ini masih asesmen sikap, kemudian rubrik, sikap, asesmen pengetahuan. Ini aja Kak. Masih kurang. Lanjut Kak. Kemudian untuk konten ini sudah kita menggunakan diferensiasi konten atau aktivitas pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran dan asesmen penilaiannya tadi. Kemudian yang keempat, diferensiasi pembelajaran. Ini berdiferensiasi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar dan kemampuan peserta didik. Dari RPP yang saya buat dan sudah kami analisa tadi, sudah ya, cuma di bahan ajarnya Kak, yang kurang media ajar berupa dokumentasi. Sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lain, ini terdapat sumber belajar yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran. Ya. Kemudian hasil analisis untuk perbaikan RPP ataupun modul ajar, ini perlu diperbaiki di tambahan media pembelajarannya berupa dokumentasi dan juga presentasi bahan ajar, misal berupa PowerPoint yang ditaruh di lampiran paling bawah Kak. Terima kasih Kak, itu hasil analisis dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, bisa di end screen Kak. Selanjutnya kelompok 3. Yuk kita kejar setoran. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Pak Darul, Pak Freddy. Mohon izin ya, langsung saya saja nggih. Tapi sedikit sebelum saya memulai, Mas Dedi mohon maaf, kalau menurut saya asesmen tadi yang Mas Dedi sajikan itu sudah ada. Kalau berbicara masalah formatif, sumatif, diagnostik hanya penempatan waktu saja. Kalau untuk kognitif, afektif, dan psikomotorik itu terkait dengan ranah penilaiannya. Kalau untuk formatif, sumatif itu waktu penilaiannya saja. Kalau formatif setelah pembelajaran berlangsung, kalau sumatif itu bisa di akhir, misalkan semester, kemudian kalau diagnostik itu di awal pembelajaran. Mungkin itu saja tambahnya. Baik, terima kasih. Terima kasih Gus. Waktu yang masuk ketua. Waktu yang telah diberikan, mohon izin untuk share screen. Apakah sudah muncul? Sudah Kak. Dari apa yang kita analisa dari kelompok 3 tadi terkait dengan tujuan pembelajaran, di dalam RPP kami sudah terdapat tujuan pembelajarannya, yaitu ini sudah jelas peserta didik, untuk A-nya audien, untuk peserta didik, kemudian behaviornya menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan, kemudian C-nya peserta didik dapat mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam menentukan dan mandiri, kemudian degree-nya yaitu perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk asesmen, ini kami sudah menyediakan dalam RPP kami itu ada asesmen diagnostik yang kita laksanakan di awal pembelajaran, sama dengan dari kelompoknya Pak David, Pak Lutfi tadi. Di sini ada kriteria penilaiannya mulai dari cukup paham, dan lebih paham. Tentunya sama saja dengan yang ada di kelompoknya Pak Lutfi dan Pak David tadi. Kemudian terkait dengan sumber belajar, sumber belajarnya kami juga sudah ada di sini, sumber belajarnya menggunakan buku paket, kemudian juga menggunakan YouTube. Di sini sudah jelas terdapat sumber belajarnya. Kemudian terkait diferensiasinya, di dalam RPP kami yang kami analisa,
ini kita bagi dengan 3 kelompok. Setelah kita melakukan diagnostik di awal pembelajaran, kita sudah mengetahui bagaimana kemampuan siswa di awal pembelajaran, kemudian kita bagi kelompok sesuai dengan kemampuannya. Yang pertama dilakukan oleh siswa kemampuan rendah, kemudian juga dilakukan oleh kemampuan siswa sedang, ini saya blok, kemudian dilakukan oleh kemampuan tinggi. Nah, dalam pemberian atau treatmentnya itu tentunya berbeda dari kemampuan rendah, tinggi, dan juga kemampuan sedang. Disesuaikan bagaimana pemberlakuannya, treatmentnya terhadap anak-anak, disesuaikan dengan tingkat kemampuannya tersebut. Terkait dengan konten, di sini kami juga sama dengan kelompok lain, kita menggunakan kun. Ini sudah jelas, kemudian menggunakan sarana berupa lapangan, karena digunakan untuk pembelajaran di lapangan. Kemudian untuk fasilitas yang mendukung karena kita menggunakan sumber belajar berupa YouTube juga di sini, maka kita membutuhkan fasilitas pendukung berupa proyektor. Kemudian kembali ke sini, dari semua itu kami sudah dari semua komponen atau checklist yang ditanyakan, kami sudah melihat semuanya itu sudah ada dan sudah sesuai. Hanya saja di sini ada tambahan, sesuai dengan RPP yang sudah kita analisa, sudah terdapat tahapan backward design dalam pembuatan modul ajar yang dilakukan. Namun perlu menambahkan beberapa konten atau media yang lebih menarik seperti bendera, ban, atau media-media lain. Karena di dalam RPP ini konten atau media yang kita gunakan hanya menggunakan kun saja. Mungkin itu yang dapat kami analisa dari RPP yang kami unggah. Itu saja, mungkin ada tambahan atau masukan dari Pak Darul atau Pak Brandy, monggo dipersilakan. Gimana? Jika memang tidak ada, kami kembalikan lagi ke Pak Adi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 sudah menganalisis masing-masing RPP-nya. Jadi intinya di materi hari ini kita mencari apakah sudah sesuai, apakah sudah ada yang mencakup itu tadi di checklist itu tadi, sehingga nanti di materi 1.6 yang D kalau salah itu kakak upload ulang RPP-nya yang sudah jenengan koreksi atau jenengan perbaiki. Seperti itu kakak-kakak. Saya rasa cukup kakak-kakak untuk pembelajaran hari ini. Apakah ada masukan atau tambahan kakak-kakak? Cukup ya. Untuk baju aman Kak Dedia? Aman Kak, aman. Bisa selesai tepat waktu nggih? Nggih. Aman. Oke kakak ya, cukup nggih pembelajaran hari ini. Waktunya molor sedikit, mohon maaf. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Maya selanjutnya.